Ada dua hal setidaknya yang akan menjadi fokus perhatian market dan juga bahkan menjadi pusaran inti dari pergerakan selama 1 minggu ke depan. Dan itu adalah China, juga termasuk Jackson Hole Symposium. Dan kira-kira apa yang akan menjadi faktor kejutan dan juga yang sangat dinantikan? Dan inilah ulasan berikut ini. Ya, data ekonomi minggu ini akan tertuju dari semua kawasan, baik itu dari China, kemudian dari Inggris, lalu kemudian Amerika, dan juga Jepang, also Euro. Nah, tadi pagi kita sudah melakukan pengumuman terkait dengan kebijakan suku bunga dari PBOC, yang mana ini adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan minggu lalu setelah mengejutkan pasar dengan pemangkasan suku bunga MLF atau Medium Term Lending Facility. Nah, tapi kali ini angkanya relatif tidak sesuai dengan keinginan ataupun harapan pasar. Pasar sempat memperkirakan sekitar 15 basis poin, tapi ternyata yang dipangkas hanya LPR 1 tahun sebesar 10 basis poin. Sementara untuk LPR 5 tahunnya, kecenderungannya tetap dipertahankan di angka 4,2%. Nah, kemudian untuk Inggris sendiri, kita akan melihat dari data PMI Service dan juga Manufacturer, termasuk juga yang akan dirilis untuk kawasan Amerika dan juga zona Euro. Kemudian data besar lainnya untuk Amerika adalah New Home Sales dan juga Existing Home Sales. Sementara dari Jepang, kita akan fokus dengan data CPI. Nah, hati-hati teman-teman. Posisinya adalah selain data ekonomi, kita juga akan terfokus dengan dua hal yang menjadi concern ataupun pemicu sentimen market, yaitu kurang lebih kita akan berhadapan dengan Jackson Hole Symposium. Ini adalah agenda tahunan yang akan dilakukan kali ini di tanggal 24 sampai 26 Agustus. Sementara itu, event yang sebetulnya bukan lebih kepada agenda, melainkan area ataupun berita yang sangat dikhawatirkan mengganggu sentimen pasar berikutnya. Bahkan sampai mengarah kepada kemungkinan kolapsnya ekonomi China. Wow, ini juga cukup menarik karena apa yang akan disampaikan oleh Jackson Hole Symposium dan kemungkinan posisinya Powell bisa saja menyoroti kondisi dari ekonomi China tersebut. Tapi yang jelas, kalau misalkan ternyata Powell tidak peduli atau tidak memandang apa yang terjadi di China adalah mengkhawatirkan kepada pasar global, termasuk kebijakan Amerika, maka kemungkinan kita tidak akan melihat dolar kecenderungannya melemah. Malah kebetulan yang akan kita lihat akan semakin panik dan mungkin saja safe haven akan terpicu kepada US dollar. Nah, inilah yang akan menjadi penyebab utama pergerakan market minggu ini. Jadi apa yang akan disampaikan oleh Powell dalam Jackson Hole Symposium akan juga diimbangi dengan apa yang terjadi pada pasar jika ternyata pemerintah China tidak melakukan aksi apapun untuk meredam kepanikan market. Nah, hal ini juga berimbas kepada indeks saham Hang Seng yang tentunya kita sudah melihat pergerakan turun kembali di bawah 18.000 sampai sejauh ini adalah 17.600. Dan kita padahal sudah sempat melihat lonjakan kenaikan yang cukup spesifik 2 bulan yang lalu. Tapi akhirnya dalam 1 bulan terakhir kita justru melihat crash atau bahkan ini adalah awal dari keruntuhannya. Permasalahannya adalah apakah China akan segera mengumumkan paket stimulus atau tidak, itu yang akan menjadi permasalahan utama. Karena sampai saat ini baik PBOC ataupun China dalam hal ini hanya terlihat memangkas suku bunga saja. Tapi tanpa adanya stimulus fiskal, itu berarti tidak akan mujarab untuk membantu ekonomi China. Nah, terkait dengan China sendiri, kalau misalkan yang dilihat dari sejarahnya, tahun 2008 ekonomi Amerika sempat mengalami hal yang terburuk. Bahkan kala itu 5 bulan setelah keruntuhan Bear Stearns, kita melihat juga collapse atau yang kita sebut dengan penurunan yang signifikan di pasar saham. Lalu kemudian kala itu Fed juga hanya bertahan di 2% tanpa memberikan isyarat akan melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, akhirnya kondisinya adalah terjadinya tingkat pengangguran yang cukup besar ditandai dengan kehilangan pekerjaan sekitar 66.000 dalam 6 bulan terakhir. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan terulang dan kali ini adalah pemicunya China. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh para ekonom, termasuk juga kalau kita berkaca kepada kasus dalam 1 minggu terakhir setelah Evergrande, raksasa properti China, menyatakan diri pilot atau bangkrut. Kemudian terakhir adalah Zhongji. Ini adalah perusahaan finansial yang tentunya akan mengakibatkan dampak dari kenaikan suku bunga secara global dan juga kemungkinan posisi lainnya yang itu terkait dengan kebijakan moneter. Nah, walaupun kita lihat sebetulnya China sendiri, PBOC dalam hal ini tidak pernah menaikkan suku bunga sejak COVID melanda atau bahkan pembukaan kembali. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan. Apakah PBOC akan terus-menerus
melakukan pemangkasan tanpa disertai oleh kebijakan stimulus fiskal dari pemerintahnya. Karena kalau tidak, maka apapun yang dilakukan oleh PBOC terkesan sia-sia. Sebaliknya, tentunya market akan menantikan kira-kira apakah ini akan memicu dalam hal ini Presiden Xi Jinping untuk bertindak dan akhirnya secara mengejutkan mengumumkan kebijakan tersebut. Kita masih punya waktu, at least bulan Agustus akan berakhir dalam 2 minggu ke depan. Artinya minggu ini atau minggu depan kemungkinan yang akan dituju oleh market. Tapi selama itu tidak ada pengumuman terkait dengan fiskal stimulus, jangan harap Hang Seng akan rebound atau bahkan rally. Dan saya khawatir mungkin juga berdampak kepada pasar saham global. Itu pun dengan catatan jika ternyata Powell mengabaikan apa yang terjadi atau menjadi potensi dari kekhawatiran market terhadap ekonomi China. Nah, sekarang bicara tentang Jackson Hole Symposium. Di tanggal 24 sampai 26 Agustus, market akan tertuju fokusnya dengan pernyataan dari para pejabat Fed, dalam hal ini adalah Ketua Fed Jerome Powell. Tentunya yang diharapkan adalah terkait dengan komitmen dari Powell. Jika saja Powell memberikan indikasi, mereka kemungkinan melihat inflasi yang sudah mulai turun, mulai mereda, dan tinggal berbasis kepada data berikutnya, maka kemungkinan ini bisa menekan US dollar. Termasuk kalau ternyata Fed, dalam hal ini Ketua Powell, menyinggung terkait dengan dampak yang bisa saja ditentukan oleh market China. Dalam hal ini adalah kekhawatiran ekonomi China. Tapi lupakan itu, kalau misalkan ternyata Powell sama sekali tidak menyentuh terkait dengan China, dan mereka tetap melihat risiko inflasi yang lebih tinggi, termasuk juga kemungkinan kelanjutan dari kenaikan suku bunga. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ada potensi minggu ini kita akan melihat kembali US dollar merajalela, dan itu berarti ancaman untuk gold bisa saja turun di bawah 1840. Atau bahkan bisa saja lebih parah menyentuh level kritikal 1800. Nah, jangan lupakan live talk show yang akan dilakukan hari Rabu live via YouTube, dan saya akan membahas hal tersebut dengan Mr. Tomizu sebagai Direktur Agrodana. Jangan lewatkan, kami akan membahas dan juga mengupas kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Powell dan bagaimana dampaknya terhadap market, termasuk dari sisi fundamental dan juga sisi teknikal. Nah, terakhir yang akan kita selalu ingatkan adalah terkait dengan kebijakan moneter di bulan September. Jadi catatan yang utama adalah dari pertemuan terakhir di bulan Juli yang lalu, Powell jelas-jelas mengatakan bahwa mereka akan sangat bergantung kepada data, dan ada 2 data NFP dan juga 2 data CPI di sana. Kita sudah dapatkan 1 CPI dan 1 NFP kemarin, dan datanya relatif lebih lunak. Jadi diharapkan kemungkinan inilah yang akan memicu Fed mempertimbangkan ulang apakah mereka akan tetap berada di jalur kenaikan suku bunga atau tidak. Yang jelas, dengan tambahan kepanikan yang melanda pasar global, pasar ekuitas global terkait dengan ekonomi China, bukan mustahil itu akan menjadi faktor pertimbangan tambahan. Dan akhirnya, kita akan bicara tentang potensi pergerakan selanjutnya dari USD Japanese Yen ataupun gold nanti sore live streaming yang akan kita lihat dengan update terbaru. Apakah level support 145 akan ditembus untuk Japanese Yen atau bahkan gold kembali merangsak 1900. Dan ini cukup penting karena sampai saat ini kita tidak melihat apa yang terjadi pada BOJ terkait dengan perubahan kebijakan, dan semua orang sangat menantikan apakah kita akan mendapatkan kejutan, baik itu dari Japanese Yen ataupun kemungkinan dari Chinese Yuan.